Sebuah arisan online fiktif di Sumedang membuat kerugian para pesertanya mencapai 21 miliar. Seiring terungkapnya kasus ini, sejumlah korban yang melapor pun terus bertambah. Selain harus menanggung rugi, korban pun menjadi tertekan. Winda Siti Lestari menjadi korban dalam kasus arisan bodong yang dikelola oleh tersangka MAW. Pada tanggal 28 Februari lalu, kasus arisan bodong MAW terungkap di Polsek Jatinangor, Kecamatan Sumedang. Awalnya Winda mengenal tersangka MAW di sosial media Agustus 2021 lalu. Mulanya sebagai agen penjualan perawatan kulit, tapi pada November 2021 lalu, Winda ditawari untuk mengikuti arisan online. Winda mencoba untuk ikut dan sempat mendapatkan untung. Hasil keuntungannya pun lalu diputar lagi dalam arisan tersebut hingga mencapai total 200 juta rupiah. Winda kemudian ditawari komisi lebih jika bisa mengajak peserta lain untuk bergabung dalam arisan online itu. Selama 5 bulan, keuntungan arisan selalu disetorkan setiap tanggal 21. Namun pada bulan Februari 2022, Winda dan peserta yang diajaknya tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. Jumlah kerugian yang dialami Winda dan 80 peserta bawaannya atau yang disebut dengan reseller mencapai 1 miliar rupiah. Para peserta itu pun menagih ke Winda. Sini saya ditekan harus ngembaliin uang semua reseller. Kemarin juga saya kan ini TV, HP, semua barang-barang, mobil udah disita semua sama para reseller saya, Pak. Saya udah nggak tahu harus gimana lagi. Udah banyak yang ngancem pengen dilaporin katanya gitu. Mau dilaporin bagaimana? Saya sudah merasa tertekan, Pak. Menurut kuasa hukum para korban arisan bodong ini, jumlah korban yang melapor asalnya hanya 16 orang. Tapi kemudian terus bertambah. Kita itu jadi bertambah jadi ada 30 orang. Dan di bawahnya dari yang tadinya 400 reseller menjadi 498 reseller. Dengan total kerugian bertambah dari 5 miliar menjadi 8 miliar. Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo, aksi tersangka MAW yang dibantu suaminya HTP sudah berlangsung selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu, jumlah dana yang dihimpun mencapai 21 miliar rupiah. Jumlah korban yang terdata sebagai member lelang arisan ini sebanyak 150 orang. MAW dan HTP terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tersangka melakukan penawaran arisan lelang kepada para korbannya dengan pembelian 1 slot. Jadi pembelian per slot. 1 slot ini dinilai sebanyak 1 juta rupiah. Kemudian nanti akan diberikan keuntungan sebesar 1.350.000. Nah, tambah lagi apabila korban yang membawa orang atau member akan diberikan bonus lagi 250.000. Penasihat keuangan Robi Kristi tidak menyarankan arisan online dijadikan sebuah produk untuk investasi keuangan. Arisan online tidak memiliki aspek legalitas dan semata-mata hanya berdasarkan kepercayaan, sehingga memiliki resiko yang tinggi. Harus dibedain mana yang buat kamu investasi yang untuk produk-produk keuangan yang emang jelas di bawah OJK atau yang sifatnya emang semi sosial gitu kan. Karena kalau kayak gini ya tadi saya bilang, kamu boleh ikutan siap, tapi serelanya aja. Ya, jadi kalaupun nanti suatu hari ada kenapa-napa, ya kamu nggak sakit hati gitu aja. Lebih lanjut, Robi menjelaskan, hal lain yang perlu diwaspadai dalam memilih produk investasi keuangan adalah janji keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Makin tinggi keuntungannya, makin layak dicurigai. Tim Liputan CNN Indonesia. Dalam negara hukum, jadi